podcast Aden Lubis dari Yogyakarta. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Biro jodoh menikah, malu bertanya, sesat di jalan. Malu mencari jodoh, disesatkan setan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Sampai akhir tuh gue sadar kalau gak semua hal di dunia ini tuh harus selalu gue dapetin, harus selalu positif gitu. Ada negatifnya juga, dan itu emang harus tetap dihadapin gitu. Ada jeleknya gitu kan. Kayak misalkan gue suka dipermaluin gitu kan dulu. Gak dibully tapi dipermalukan di depan umum gitu, dijelek-jelekin, dikata ternyata orangnya seperti ini, seperti itu gitu. Kayak gitu-gitu tuh gue gak begitu suka, jadi biasanya sih gue agak ngelawan gitu. Udah itu doang. Jadi pernah dibully juga lu ya? Kalau dibully secara fisik enggak, tapi kalau dipermalukan sampai di depan salah satu live room gitu pernah dipermalukan di kayak teman-teman kuliah gitu pernah. Dan gue sebenarnya orangnya nggak bisa marah, dibully paling yang gitu pas gue ulang tahun ada kayak semacam pokoknya gitulah, ada beberapa kejadian yang gak enak gue dipermalukannya itu loh, gue gak tahan. Gue gak suka dipermalukan di depan umum gitu, diketawain gitu, gue gak suka. Tapi kalau ada yang bilang gini, kalau misalnya kita dipermalukan di depan umum, berarti kita paling gak diperhitungkan, kita gak di-ignore gitu loh. Kalau di silent treatment lebih parah lagi. Jadi kita kayak nggak ada temennya gitu, nggak ada yang main ngobrol atau semacamnya gitu. Apa sih yang buat bully lu, Alika? Maksudnya gimana? Mereka Apa kan yang bully buat lu. mereka ngebully gua gitu? Iya, betul. Oh, mereka tuh mikirnya kalau ya, kayaknya sih karena gua gampang dibohongin ya, atau gimana gitu, dan selalu percaya omongannya mereka gitu. Sebenarnya sih gue percaya aja. Nanti kalau misalnya gue nggak percaya, kalau misalnya gue nggak percaya nih, mereka marah-marah lagi. Oh, lo nggak percaya sih sama gue, lo nggak suka sama gue, lo mau kasar sama gue, lo mau ini, lo mau itu. Aduh, lo tuh nggak pantas buat orang itu, lo pantas itu sama cowok yang kayak begini, kayak begitu, kayak begitu. Jadi ada unsur merendahkan di situ tuh. Gue aja nggak suka. Selain karena sering ngerendahin gue, dia juga ngerendahin orang lain juga gitu. Kayak mereka nanya, lo pikir lo siapa? Lah, lo pikir lo siapa? Gitu, bisa ngerendahin orang lain gitu kan. Dihakimin lah gitu tanpa sebab, cuma gara-gara gue gak kayak mereka gitu, gak kelihatan pinter, gak kelihatan kaya, gak kelihatan cakep juga gitu. Kalau pas saat live tuh lu dipermalukan apa, Lika? Saat live enggak sih, biasanya gue dilakuinnya di podcast orang, di live orang, itu bukan live gue sendiri. Ada salah satu orang yang kalau nge-live tuh kayak lo gue puja gue turunin gitu, dan gue perlakukan kayak bola, kayak boneka gitu. Gue nggak suka dikendaliin, nggak suka dipermalukan, gue nggak suka dikendaliin, karena menurut gue tuh kendaliin orang lain dalam bentuk apapun itu bukan hak orang gitu loh.
Lo gak berhak kendaliin gue kecuali lo punya kepentingan. Karena menurut gue tuh gak adil gitu. Apa kira lo siapa bisa kendaliin gue gitu. Negara aja gak kendaliin kok. Apalagi lu gitu bisa ngeliat mau siapa. Bokap gue aja gak pernah tuh kayak namanya take control gitu, supaya gue tuh ada di mana mau di mana mau di mana. Sebenarnya enggak gitu. Terus saat itu lu turun live atau blokir akun dia atau pergi atau marah di spam atau di mana? Siapa? Saat lu dibully di live-nya dia. Oh, gue yang diblokir, bukan dia yang blokir. Bukan gue yang blokir dia, gue yang diblokir. Oh, Supaya tambah gue dia yang nya nggak blokir. masuk lagi. Oh. Hah? Supaya gue nya nggak masuk lagi. Karena kalau misalnya gue masuk lagi, gue bisa kayak balas dendam terus kayak apa namanya ngerusak roomnya, ngerusak live ya dia gitu. Jadi gue ngomong kasar. Jadi gue juga bingung gini nih. Dia yang mainin gue, abis itu gue yang dibilang lo kayak penghibur gitu, lo ngerti gak maksud lo? Kayak apa namanya bikin orang ketawa gitu. Bikin orang tuh bisa ngetawain lo dengan seenaknya gitu. Terus habis itu ujungnya mereka ngomongnya gini, Nika jangan jahat-jahat ya. Dalam hati gue, kapan gue jahat, ada juga gue yang dijahatin gitu kan. Kan aneh ya kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu. Pada saat itulah gue keselnya minta ampun. Dan subscribe kalau kalian sayang orang tua kalian. Yang mencari jodoh, klik video TikTok kami yang bertuliskan peserta Biro Jodoh Menikah yang berada di bawah profil. Terima kasih yang sudah follow, like, komen, dan favoritkan Biro Jodoh Menikah yang ada di aplikasi TikTok, di Snack Video, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Threads, dan di Spotify, di Star Maker, dan di YouTube channel @Biro Jodoh Menikah. Jangan lupa di subscribe, klik tanda loncengnya, dan bagikan ke teman-teman Anda yang belum menikah. Semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat dan menolong mereka. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 hingga pukul 9 malam. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.